Kamu tunggu di sini aja ya. Nanti aku yang ambil Raisa buat bawa ke sini. Atur aja. Yang penting aku bisa ketemu sama Raisa. Raisa pasti lagi aktif banget nih mainin. Anak papi udah pinter sekarang. Iya, Bu. Minuman buat siapa? Buat Mas Atta, Bu. Nggak usah. Masuk ke dalam. Masuk. Raisa. Wah, ada jeruk. Anak kecil sekarang udah jago makan jeruk ya. Oh, jadi kamu kesini sengaja untuk ngebujuk Citra supaya Citra membatalkan gugatan cerainya sama kamu? Iya. Jangan harap itu terjadi, Atta. Paham kamu? Tante Dahlia nggak usah khawatir, tenang aja. Tujuan saya datang ke sini bukan cuma buat itu kok. Saya cuma murni buat ketemu sama Raisa. Gak ada niat saya buat gagalin perceraian saya sama Citra. Kok kamu kelihatannya santai banget? Apa kamu nggak takut kehilangan Citra? Hah? Ya, siap nggak siap ya harus dijalani lah Tante. Bukannya itu semua emang udah kemauannya Tante sama Om Chandra kan? Kalian berdua kan yang desak Citra buat cerai sama saya, iya kan? Jadi saya bilang sama Tante tenang aja, nggak usah khawatir. Saya nggak bakal mempersulit semua syarat buat perceraian saya sama Citra, nggak akan. Karena itu kan yang kalian mau. Dan saya juga tahu kalau Tante Dahlia sama Om Chandra itu udah nggak sabar buru-buru buat kenalin Citra ataupun jodohin Citra sama cowok lain, ya kan? Maka dari itu Tante, sebentar lagi semua kemauan kalian berdua bakal tercapai. Dan saya tegesin lagi, saya datang ke sini itu cuma buat ketemu sama Raisa. Ya mungkin setelah nanti saya udah cerai sama Citra, atau mungkin Citra pengen nikah lagi atau pengen ya bersama orang lain, saya nggak bakal maksa. Itu emang udah kemauan kalian berdua. Cuma saya ingetin lagi sama Tante Dahlia, satu hal aja, jangan pernah larang saya buat ketemu sama Raisa. Dah, itu aja. Ternyata Atta benar-benar udah nyerah. Dia nggak mau berjuang lagi buat pertahanin rumah tangganya sama aku. Raisa. Lihat nih, ada papi datang ke sini mau ketemu sama kamu. Ih, Raisa. Nih, pegang dulu sama maminya. Oh iya. Oh, malaikat papi yang kecil. Raisa tahu nggak kalau papi kangen banget sama Raisa? Tahu ya? Oh, nangis. Iya. Kan udah lama nggak ketemu. Mata Citra kenapa sembab? Perasaan tadi sebelum masuk dia biasa-biasa aja. Apa jangan-jangan tadi dia dengar omongan gue sama Tante Dahlia? Tante, biarin Raisa bareng sama papinya aja dulu ya. Kita kasih waktu mereka. Ayo.
Gi, lo habis dari mana? Gue dari rumah cewek yang tadi gue ceritain ke lu. Ya di atas gue pengen selidikin dia, tapi gue gak berhasil. Kenapa? Ya gue udah samperin ke rumahnya kan. Gue ketok-ketok rumahnya gak ada yang bukain pintu. Terus gue coba telepon juga gak diangkat. Yang bikin gue ngerasa aneh tuh, sebelumnya gue teleponan sama dia. Dia bilang dia lagi di rumah itu, tapi pas gue ke rumahnya malah kosong. Iya, siapa tahu dia ada urusan mendadak, makanya dia tiba-tiba keluar. Udah gak masuk akal sih, tapi ya mungkin. Gi, anyways, lo mau tolongin gue nggak? Lo mau nggak nganterin gue ke suatu tempat? Sekarang? Sekarang? Lu mau kemana? Ya bisa aja sih gue anterin lu pakai motornya Om Jojo. Justru itu Gi, kalau misalnya lo pakai motornya Om Jojo, kalau nanti Om Jojo nanya ke lo gimana? Karena gue minta tolong ini ke lo, sejujurnya gue gak kepingin Om Jojo ataupun bapak tahu kemana gue mau pergi. Ya bisa sih, mungkin gue nanti bilangnya mau cari makan, ya kan? Ya soalnya sebenarnya gue Emang lu mau kemana sih? kepingin ke kantornya Putri. Gue tuh pengen cari tahu, gue pengen selidikin soal partner kerjanya baru itu yang namanya si Jody itu. Karena nggak tahu kenapa gue curiga sama dia, Gi. Dia tuh bener-bener mencurigakan. Ya udah, oke, yuk gue anterin. Biar lu nggak penasaran. Udah semua? Udah, nih gue pakai ya. Udah? Ayo. Bagus deh Pangeran pergi dari sini. Itu artinya yang jagain Mel berkurang satu. Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu disuruh lagi sama Bu Runa untuk mata-matain saya? Iya, Pak. Kamu kelihatan bingung gitu sih? Kenapa, ada masalah yang lain? Begini, Pak. Saya takut banget, Pak Rizky. Lebih baik kamu mengakui perbuatan jahat kamu di depan saya sekarang. Kamu bisa saja membohongi Luna, anak saya. Tapi kamu tidak akan pernah bisa membohongi saya. Saya tidak membohongi Bu Luna, Pak Liam. Saya bisa mencium aroma pengkhianat di sini. Dan kamu masih juga tetap tidak mau mengaku. Pak, saya ini tulus kerja sama Bu Luna, Pak. Dan saya tidak berkhianat, Pak. Serius. Kamu buka kuping kamu lebar-lebar dan dengarkan saya. Kalau saya sampai tahu ternyata kamu untuk pengkhianat dan membohongi Luna anak saya, maka terpaksa saya akan bertindak tegas sama kamu. Dan dengan sangat mudah menangkap kamu dari sini. Jadi Om Liam curiga sama kamu? Iya, Pak. Saya takut banget, Pak Rizky. Gimana ini? Om Liam itu kan masih curiga. Dan belum tentu juga dia tahu kalau kita itu bekerja sama. Cuman saya nggak mau ngambil resiko, Pak. Oke. Gini. Saya punya solusi. Solusi apa, Pak? Ya. Kamu bilang aja terus terang kalau kamu diancam sama papinya Luna. Dan kamu bilang aja kalau kamu bakal mundur dari mata-matanya Luna. Karena kamu nggak mau bekerja di bawah tekanan. Tapi Pak Rizky yakin ini berhasil? Luna pasti nggak bakal suka kalau papinya ikut campur. Dan dia pasti bakal nyuruh papinya untuk menghentikan semua ini. Tugas kamu adalah kamu bisa memutar balikan fakta
supaya Luna nggak curiga sama saya. Tapi Pak, kalau bodyguardnya Pak Liam itu tahu gimana Pak? Habis saya Pak. Itu semua nggak bakal terjadi kalau kamu bisa bertindak cepat. Saya udah transfer ke kamu. Plus bonus ya. Makasih Pak ya. Saya makin khawatir sama kondisi kamu, Mel. Meeting ini sangat penting, makanya saya langsung ke sini. Tapi kebetulan partner saya, Putri, hari ini tidak bisa ikut karena dia masih di rumah sakit. Jadi semua kerjanya dia, saya yang handle. Iya, nggak apa-apa. Iya, Mr. Smith juga udah tahu kok. Baik, saya langsung ke sana. Ran, lu yakin mau curigain Jody partner kerjanya Putri? Emang ada masalah apa lagi sih? Gue yakin, Gi. Karena Putri cerita sama gue, sebelum dia ketemuan sama Mel di Manggala Resto, dia tuh ketemuan sama Jody. Buat apa? Lo harus tahu, Putri itu emosi banget sama Jody. Setelah dia tahu kalau si Jody itu ngancem supaya gue harus cerai sama Putri. Lo emang lu gak ngerahasiain ini semuanya dari Jody? Maksud gue lu gak nyuruh Putri gitu? Ya gimana lagi, Gi? Gue udah warning ke Putri. Gue bilang sama dia, kalau sampai kamu tahu soal ini sayang, kamu jangan cerita apa-apa dulu ke Jody. Cuman mungkin Putri karena saking emosinya, saking keselnya sama Jody, ya dia nggak tahan. Akhirnya dia nemuin Jody dan dia nampar Jody. Nah setelah kejadian itu, Gi, gue khawatir kecelakaan mereka itu ada hubungannya sama Jody. Kan kita nggak tahu namanya hati orang. Bisa aja Jodinya dendam, Jodinya emosi, atau Jodinya kesel. Gue gak habis pikir. Kalau semua itu benar, ini keterlaluan banget, Ran. Atau WhatsApp gue. Kenapa dia, Gi? Dia bilang sorry dia gak bisa join sama kita berdua karena masih ngurusin masalah rumah tangganya. Gue balas apa nih? Ya udah nggak apa-apa, dia urusin aja dulu masalah dia sama Citra. Oke, udah. Yaudah lagian kan kita harus buru-buru ke kantor. Yaudah yuk. Sayang, kamu istirahat dulu ya. Udah jangan dipaksain duduk biar cepet sembuh ya. Iya, tapi aku udah gak apa-apa kok, Bu. Kita doain Mel ya, Put ya. Kita support sama-sama dia, kasihan. Dia pasti down. Iya, pasti, Pak. Aku udah janji sama dia, aku akan selalu jagain dia dan support dia. Tan. Hey, Put, ya. Gue harap setelah ini lo bisa nerima dia ya. Pasti itu akan jadi kado terindah buat Mel. Dan jadi penyemangat Mel buat sembuh. Reno, Mel itu sangat mencintai kamu. Dan saya yakin sekali kamu juga mencintai Mel kan? Sampai kapanpun saya gak akan pernah bisa berhenti mencintai Mel. Dan saya yakin sekali kamu putus sama Mel gak sungguh-sungguh kan? Kamu ingin merubah dia aja kan? Bisa kamu pertimbangin lagi, Tristan? Saya emang bener-bener gak mau putus dari Mel. Saya cuma pengen Mel bisa berubah. Supaya Mel gak benci lagi sama Putri sama Pangeran. Jadi kamu mau balikan sama Mel?
Enggak. Tristan nggak boleh balikan lagi sama Mel. Cuma gue yang pantas buat Mel. Dan cuma gue yang pantas dampingin Mel. Di saat Mel kondisi apapun.